Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Radi Pratama sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi pada siang hari ini. Topik yang akan kita bicarakan yaitu apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Sebelum diskusi ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama yaitu Aisyah Fiji Lestari, yang kedua Apriansyah Julio, yang ketiga Gafar Muhammad, keempat Imade Artadiana, kelima Joseph Albert Christian Sitompul, yang keenam Nur Hidayatullah, yang ketujuh Muhammad Rakin Andika Pratama, kedelapan Revlin Anastasia, dan terakhir Andika Nuryadi Atmoko. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan krates yang berarti kekuasaan. Maka dari itu demokrasi adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat yang berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Komponen penegak demokrasi yaitu negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, pers yang bebas dan bertanggung jawab. Konsep demokrasi ini dipraktikkan di seluruh dunia secara berbeda-beda dari suatu negara ke negara lain. Setiap negara dan bahkan setiap orang menerapkan definisi dan kriterianya sendiri-sendiri mengenai demokrasi itu. Sampai sekarang, negara komunis seperti Kuba dan RRC juga mengaku sebagai negara demokrasi. Ia sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal. Meskipun dalam praktiknya, setiap orang menerapkan standar yang berbeda-beda sesuai kepentingannya masing-masing. Oleh karena itu, bisa saja pada suatu hari nanti timbul kejenuhan atau ketidakpercayaan yang luas mengenai kegunaan praktik konsep demokrasi modern ini. Jika itu terjadi, niscaya orang mulai akan menggugat kembali secara kritis keberadaan sebagai sistem yang dianggap ideal. Sekarang saja, sudah makin banyak sarjana yang mulai menaruh kecurigaan dan bahkan menilai bahwa sebenarnya demokrasi itu sendiri juga hanya mitos. Mimpi demokrasi hanyalah utopia yang kenyataannya di lapangan tidaklah seindah gagasan abstraknya. Namun terlepas dari kritik-kritik itu, yang jelas dalam sistem kedaulatan rakyat itu, kekuasaan tertinggi suatu negara dianggap berada di tangan rakyat negara itu sendiri. Kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Jargon yang kemudian dikembangkan sehubungan dengan ini adalah kekuasaan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan dalam sistem partisipatori demokrasi, dikembangkan pula tambahan bersama rakyat, sehingga menjadi kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian mengenai kekuasaan tertinggi itu sendiri tidak perlu dipahami bersifat monistik dan mutlak dalam arti tidak terbatas. Karena sudah dengan sendirinya, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu dibatasi oleh kesepakatan yang mereka tentukan sendiri secara bersama-sama yang dituangkan dalam rumusan konstitusi yang mereka susun dan sahkan bersama. Terutama mereka mendirikan negara yang bersangkutan. Inilah yang disebut dengan kontak sosial antar warga masyarakat yang tercermin dalam konstitusi. Konstitusi itulah yang membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan dan diselenggarakan dalam kegiatan kenegaraan, kegiatan pemerintahan sehari-hari. Pada hakikatnya, dalam ide kedaulatan rakyat itu tetap harus dijamin bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangan untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyatlah yang berwenang merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan itu. Bahkan, lebih jauh lagi, untuk kemanfaatan bagi rakyatlah sesungguhnya segala kegiatan ditujukan dan diperuntukkan segala manfaat yang didapat dari adanya dan berfungsinya kegiatan bernegara itu. Inilah gagasan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang bersifat total dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat. Oke, sebagai penutup, dari survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar kurang lebih 2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%, tersebut menunjukkan bahwa 56,4% publik merasakan puas dengan jalannya demokrasi di Indonesia saat ini.
sedangkan yang merasa tidak puas sebesar 37,3% dan yang tidak tahu ataupun tidak menjawab sebesar 6,3%. Hasil survei juga menunjukkan 77,9% publik setuju bahwa demokrasi walaupun tidak sempurna adalah sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia saat ini dibandingkan dengan sistem lainnya. Sistem demokrasi dinilai menjadi sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia karena dengan sistem ini rakyat bebas mengeluarkan pendapat, bebas memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Sistem demokrasi bersifat terbuka serta bebas memilih wakil rakyat. Hanya 11,1% responden yang menyatakan tidak setuju sistem demokrasi diterapkan di Indonesia. Terdapat 5 alasan publik tidak setuju bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik saat ini, yaitu kurang berpihak ke rakyat kecil, politik kurang sehat, demokrasi berjalan belum sepenuhnya, pelaksanaan demokrasi belum maksimal, dan hanya menguntungkan golongan-golongan tertentu. Itulah penutup untuk pembahasan kali ini. Permasalahan mengenai anarkisme demonstrasi RUU Cipta Kerja. Ada beberapa penyebab dari kejadian ini, yaitu penghubung antara rakyat ke pemerintah dalam pembuatan aturan masih belum sepenuhnya sesuai, kurangnya pendidikan yang merata, adanya oknum tertentu yang masih membuat situasi menjadi anarkis, serta masih adanya oknum yang menggunakan kesempatan tersebut untuk kepentingan pribadi. Dari permasalahan tersebut terkuak sebuah solusi untuk mengatasi ataupun mencegah terjadinya anarkisme, yaitu demonstran harus mencari terlebih dahulu apa saja permasalahan dan kemudian memahami lalu mencari landasannya. Demonstran ataupun seluruh yang terlibat harus menaati setiap aturan yang ada dan aparat harus mampu meredam amarah dalam kondisi apapun yang terjadi. Berikut adalah sumber atau referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Demikian penyampaian materi yang dapat kami berikan mengenai apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik. Saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.